Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Pada kesempatan hari ini teman-teman, Uang Receh akan kembali bahas soal price action Bitcoin. Karena di sini baik di time frame 1 jam, di time frame 4 jam, Uang Receh menilai bahwa kita sudah cukup break dari posisi 28.300 dan ada kemungkinan Bitcoin akan menyentuh bawah dari trendline untuk di time frame hariannya teman-teman, dan itu di sekitaran mungkin untuk areanya adalah 27 ribuan. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk analisis baik di time frame daily ataupun time frame harian, simak penjelasan uang receh itu sampai akhir teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, sebelum masuk ke analisis, kita ke sebuah berita terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini beritanya masih sama seperti yang Uang Receh bahas kemarin. Mungkin salah satu sentimen negatifnya datang dari sini teman-teman, yaitu penjualan masif yang dilakukan oleh pemerintah US sana itu senilai 41.500 Bitcoin. Nah, meskipun si Justin Sun itu mengoffering atau menawarkan dirinya untuk membeli semua keseluruhan dari Bitcoin tersebut, tapi belum ada titik jelas akankah pemerintah US sana mau memberikannya kepada Justin Sun. Padahal di sini kita sama-sama tahu ini adalah sebuah kasus lama yang terungkap karena hacking Silk Road di tahun 2012-2013 yang lalu teman-teman. Dan pemerintah itu sudah berhasil menangkap si hackernya dan menyita 51.680 Bitcoin. Setelahnya, ternyata pemerintah sudah melakukan penjualan senilai 9.800 Bitcoin pada beberapa bulan terakhir ini teman-teman. Dan sisanya adalah sekitar 41.500 Bitcoin. Nah, Justin Sun sendiri itu mengoffering dengan nilai diskon 10% dari harga Bitcoin yang sekarang teman-teman. Nah, apakah nanti jadinya itu pemerintah Amerika Serikat sana menjualnya kepada Justin Sun ataukah mereka merilisnya di exchange teman-teman atau di bursa kripto, yang tentunya kita sama-sama tahu meskipun kalau nominal tersebut dibagi menjadi 4, artinya akan ada selling pressure sekitar 10.300 Bitcoin untuk setiap tahapannya. Dan pemerintah akan membagi menjadi 4 tahap teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu 41.500 Bitcoin itu dengan harga yang sekarang senilai 1,2 billion US dollar. Kalau kita bagi 4 berarti kurang lebih akan ada 400 juta US dollar untuk setiap tahapnya. Dan kita sama-sama tahu bahwa sampai hari ini untuk market cap dari Binance pun yang terbilang cukup besar hanya sampai di kisaran level 200 atau 300 juta US dollar setiap harinya. Jadi kalau itu ada selling pressure sebesar itu, misal 400 juta US dollar untuk dalam satu hari atau dalam satu tahapnya, bisa jadi market akan cukup tergoncang dengan hal itu teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu volume dari Binance sendiri adalah sekitar 300 juta US dollar. Itu adalah volume antara penjualan dan pembelian teman-teman. Jika hanya datang dari satu sisi yaitu penjualan, belum ditambah penjualan retail yang lain, nah kita sama-sama tahu mungkin Bitcoin akan terkoreksi lagi ke major resistennya, ke major supportnya di kisaran level 25.000. Nah, kita langsung masuk ke technical analysis. Kita terlebih dahulu teman-teman ini masuk ke time frame harian untuk technical analisisnya. Nah, di sini uang receh secara garis besar masih melihat potensi Bitcoin untuk meneruskan penguatannya. Asalkan nih teman-teman ada beberapa titik yang perlu kita waspadai. Yaitu yang pertama adalah titik di sekitaran level garis support sebelumnya, yaitu di posisi 26.700 sampai sekitaran 27.000. Dan setelah itu yang perlu kita pantau lagi adalah si trendline ini teman-teman. Trendline ini terbentuk di kisaran tanggal 29, kita hubungkan untuk high-nya. Setelah itu kita cari di sekitar tanggal 20 Februari untuk high-nya juga.
Nah, itu akan membentuk sebuah titik support yang kita sama-sama tahu sempat menahan pergerakan Bitcoin di kisaran tanggal 27 Maret. Nah, akankah ini juga di breakdown ke bawah sama Bitcoin? Artinya Bitcoin ada potensiali akan mampir ke level sekitar 27 ribuan. Nah, setelah itu posisi paling bawah yang perlu kalian uh, waspadai yaitu adalah posisi support sebelumnya yang kita sama-sama tahu cukup mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin dan cukup menjadi resisten di sekitaran tanggal 12 Agustus tahun 2022 teman-teman. Nah, secara garis besar emang uang receh masih cukup bullish asal Bitcoin belum break dari posisi trendline yang terbentuk ini teman-teman. Artinya secara jangka panjang mungkin ini adalah pelemahan yang biasa terjadi atau koreksi wajar yang harus memang dilalui oleh Bitcoin teman-teman. Nah, kita lanjut ke time frame 4 hourly. Semoga di time frame 4 hourly kita bisa melihat secara lebih clear teman-teman. Nah, di sini untuk time frame 4 hourly kita sama-sama melihat memang Bitcoin beberapa kali, kurang lebih di sini hampir 5 kali teman-teman belum mampu break dari posisi resistennya yaitu di kisaran 28.500 sampai 28.700 teman-teman. Ini adalah posisi yang menurut uang receh sendiri cukup perlu kita pantau di posisi 28.500 sampai 28.700. Ini mengindikasikan titik atas dari Bitcoin berdasarkan pergerakan di bulan Mei tahun 2022 teman-teman. Itu adalah posisi yang mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin dengan cukup selama kurang lebih sekitar 1 bulan di pergerakan sebelumnya. Nah, di time frame 4 hourly juga di sini beberapa titik yang perlu kita pantau teman-teman adalah mini support di kisaran area sebentar. Wah, saya akan coba cek dulu. Mini support kita berada di kisaran area 26.600 sampai 27.000 masih tetap sama teman-teman. Artinya jika Bitcoin kali ini breakdown dan tembus di area 26.700 atau 26.600, ada potensiali Bitcoin akan breakdown lagi ke bawah senilai 25.000. Nah, ini masih korelasinya masih cukup positif sampai Bitcoin benar-benar menyentuh 25.000 teman-teman. Artinya secara jangka panjang mungkin Bitcoin akan memasuki wave koreksi sebentar dan after itu akan menuju ke wave 3-nya lagi. Nah, dari analisis uang receh di time frame harian ataupun time frame 4 hourly, uang receh masih cukup bullish sebenarnya terhadap pergerakan Bitcoin pada hari ini teman-teman. Nah, kita cek sebentar untuk perbandingannya ya teman-teman. Nah, di sini ada S&P 500 yang hari ini kebetulan di hari Senin ini bahkan malah menunjukkan penguatan yang cukup impulsif di posisi 1,44%. Nah, biasanya korelasinya si S&P 500 dengan Bitcoin ini adalah positif teman-teman. Tapi kali ini untuk korelasinya adalah negatif atau berlawanan. Nah, akankah ini memang benar-benar salah satu efek dari market yang merasa panik ketika ada penjualan yang cukup besar yaitu 41.500 dari pemerintah US teman-teman, ataukah ini memang whale sedang melakukan proses akumulasinya sebelum whale melanjutkan posisi untuk menaikkan atau menggrab Bitcoin ke atas. Nah, di time frame 4 hourly juga titik-titik yang perlu kita pantau jika Bitcoin itu mampu mempertahankan pergerakannya teman-teman dan dia melanjutkan breakdown ke atas. Nah, titik-titik yang perlu kita pantau masih tetap sama di kisaran level 28.500 sampai 28.700 untuk short time-nya, dan untuk long time-nya bisa kita cek di sekitaran posisi 31.700 atau 32.000 teman-teman. Nah, ini berdasarkan pergerakan dari sebelumnya juga yang Bitcoin sempat menyentuh angka 32.000 dan after itu terdeadline ke bawah ke kisaran under dari 30.000 teman-teman atau 20.000. Nah, sekian dulu untuk pembahasan yang uang receh berikan pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, bisa dibantu share dan infokan ke teman kalian bahwa ada analisis video dari uang receh. Dan jika kalian itu punya pendapat sendiri, silahkan bisa dibantu komentar apa pendapat kalian. Kita sama-sama sharing di sini. See you on the next video.